Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah, alhamdulillah kita bertemu kepada Ramadan di hari ketiga. Allah memadahkan menyuruh kita nang berpuasa ini ialah orang-orang nang beriman aja. Lain ya ayuhan nas, Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian nih, kita semua nih, mudah-mudahan kita orang beriman semua berpuasa kayak orang sebelum kalian agar kita nih bertakwa semua. Ini sambungan yang rajin aja Bang membacakan. Semalam sudah Fatihahnya nih mulai surah Al-Baqarah pulang ayat pertama. Apa ciri-ciri orang kita orang beriman nih? Kita kalau merasakan diri kita masing-masing di surah Al-Anfal. Orang beriman tuh ya Allah bila disebut ngaran Allah bergelitik hatinya, bergantar. Mendengar ajan lalu ya Allah nah panggilan nah. Sampai ada mengurunum mendengar ajan kada, wah ini ajan pulang nih ya. Kada, mudah-mudahan kita kada kayak itu. Mudah-mudahan kita termasuk hati yang bergelitik. Begitu pulang nang kedua ya Allah. Bila dibacakan nih ayat-ayat Quran nih bertambah imannya. Bertambah kita. Bertambah beringat, bertambah hendak beribadah. Begitu pula yang ketiga, inya hanya kepada Allah bertawakal. Urusan apakah? Mbak sudah berusaha, berikan Allah lagi. Begitu yang keempat, yang kelima, mendirikan sholat inya. Sholat, sembahyang. Ini yang kelima, yang penting benar. Begitu Mbah mendirikan sholat sembahyang inya, hanya menafkahkan hartanya nih. Menafkahkan harta baik untuk diri keluarga dan untuk sesama di jalan Allah. Nah, ini yang penting benar. Di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini yang penting benar kita kayak apa ibadah kita tuh kada untuk diri kita sorangan aja. Kada untuk diri kita aja kada. Ibadah kita tuh, hati kita tuh tergerak untuk berbagi kepada sesama.
Walaupun ibadah itu banyak, ibadah untuk diri sendiri, untuk Allah. Tapi ini yang ulun hendak ulun angkat di sini ialah hablum minan nasnya. Selain hablum minallah tadi ada hablum minan nas. Kayak apa rasa empati kita lawan sesama di bulan Ramadan yang tergerak. Kan puasa nih kita masing-masing aja merasa nih haus dan lapar seharian menahan nih. Itu menahan jasmani aja. Nah rohaninya kayak apa? Hati kita makin lemah lembut, makin isar nih. Isar ini artinya apa? Berempati lawan sesama. Kayak apa rasanya haus dan lapar? Kita belum puasa aja insya Allah merasakan. Namun kawan-kawan kita, di lingkungan kita ini bisa ada. Tetangga-tangga kita yang merasakan haus dan lapar tuh terancak pada kita. Nah disitu tergerak hati kita insya Allah. Mudah-mudahan. Ini belum menyambungkan nang minggu semalam. Malam Sabtu. Ini lu membacakan aja, pian sudah mungkin lebih tahu juga. Surah Al-Fatihah sudah, ini masuk kepada surah Al-Baqarah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ini disebut juga dengan artian sapi betina. Surah ini disebut surah Madaniyah. Karena apa? Turunnya di Madinah. Banyak benar keutamaannya nih. Ini ulun bacakan dulu lah. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan surah Al-Baqarah. Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, Rasulullah berkata, "Janganlah ya Rasulullah kalian nih menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya ya Rasulullah, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan." Surah Al-Baqarah ini 286 ayat. Dan ayat kursi termasuk dalamnya juga. Mudah-mudahan setiap hari itu jangan lepas kita membaca surah Al-Baqarah. Sampai-sampai ya Rasulullah imbas sholat fardu nih. Barang siapa nang membaca ayat kursi ya Rasulullah, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga kecuali kematian. Saking ganalnya padilahnya ayat kursi. Ini termasuk surah Al-Baqarah. Lawan juga ya Rasulullah, bila ikam dah membaca surah Al-Baqarah walaupun ujungnya aja ujung ayatnya aja di surah Al-Baqarah tuh 285 286 surah Amanar tadi. Bila ikam membaca itu ya Rasulullah, baik pagi, siang dan malam, maka setan enggak ada masuk ke rumah kita. Setan maksudnya setan yang mengganggu yang kada baik tuh nah. Insyaallah nya akan tahan. Nah di situ juga amun mau kita paham nih. Kita paham lawan syariat bahwa Rasulullah itu sebenarnya apa? Mau nyuruh kita mengaji itu apa? Berarti di rumah-rumah, di rumah ibadah, rumah-rumah kita. Bukan di tempat-tempat yang enggak disunahkan, di kuburan kayaknya. Lain. Karena apa ya Rasulullah? Jadikanlah nah rumah-rumah kalian nih nah. Jangan kayak kuburan. Nah, itu kan mau kita paham berarti apa?
Rumah ini tempat beribadah mengaji. Jangan sunyi kayak kuburan. Kuburan itu sunyi sebenarnya. Bukan untuk kita beribadah. Namun kita mau paham di situ ngerti sudah. Ini keutamaan yang lain lagi ulun bacakan. Pelajarilah ya Rasulullah surah Al-Baqarah, karena sungguh membacanya adalah berkah dan meninggalkannya adalah suatu penyesalan. Nah, ada pulang nih. Dan tukang-tukang sihir ya Rasulullah tidak akan sanggup menjangkaunya. Oh, banyak hadisnya dalilnya. Keutamaan surah Al-Baqarah nih. Apalagi kau menghafalnya 2-3 ayat kah? Itu alhamdulillah benar. Ini yang ketiga pulang fadilahnya. Bacalah surah Al-Baqarah ya Rasulullah, karena membacanya akan mendatangkan berkah dan meninggalkannya akan menyebabkan penyesalan. Oh, bayangkan. Saking kenalnya fadilahnya. Ini dipadahkan pulang nih, di sini pulang. Dan para tukang-tukang sihir tidak akan sanggup menjangkaunya. Jadi insya Allah bila dibacakan Al-Baqarah, paling kada ayat kursi kan di rumah. Rumah-rumah tuh kada kawa diguna-guna orang, di parang maya orang, disantet cara banyak. Insya Allah terlindung. Ini masuk pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakanlah ayat pertama. Alif Lam Mim. Di tafsirnya dipadahkan nih Ibnu Katsir nih. Penggalan huruf-huruf yang terdapat pada awal beberapa surat adalah huruf-huruf yang hanya Allah mengetahui maknanya. Udah tahu kita apa maksudnya nih? Alif Lam Mim ini apa? Udah tahu. Kita baca Sami'na wa Ta'na itu aja. Memang ada pendapat orang-orang salaf terdahulu. Di sini dipadahkan pendapat seperti ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah nama-nama surah Al-Qur'an. Bujur aja tuh. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah huruf-huruf pembuka yang dengannya Allah membuka Al-Qur'an. Bujur juga. Hasyib meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan pembuka seluruh surah-surah Al-Quran adalah Bismillah, Sod, Sa, Mim, Ha, Sin, Mim, Sod, Qaf, dan huruf-huruf hijaiyah lainnya. Bujur aja juga tuh. Cuma kadada orang-orang alim terdahulu nang mengetahui maknanya, nang kau menjabarkan artinya kada tahu. Jadi terima aja. Huruf ini sudah diawali Al-Quran, baca sudah ya. Surah kedua pulang. Surah kedua, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini kadada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kada ragu lagi kita bahwa ini sebijian Qurannya petunjuk jalan pedoman hidup. Amun hendak kita bertakwa. Nah,
Disebutkan juga nih dalam keterangan lain, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinganya ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Bagi mereka yang ada beriman, gelapnya membaca Al-Quran. Amun yang beriman insya Allah ketujuh membaca Quran. Ayat yang ketiga pulang. Nah ini berkaitan lawan tadi ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Berkaitan lawan tadi yang pertama tadi ulun sambut tangan. Inya beriman lawan nang gaib. Beriman lawan nang gaib. Mbah itu pulang wa yuqimunas shalah, mengerjakan salatnya, sembahyang juga, sembahyang kita. Mbah itu pulang apa ujungnya? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Inya nih menafkahkan nih sebagian hartanya nih. Sebagian harta yang didapatnya nih. Ini untuk orang banyak. Berkaitan lawan kita puasa tadi. Puasanya apa intinya? Ditempa kita merasakan kepedihan sesama untuk bisa berbagi lawan orang lain. Hidup ini apa ada? Kuncinya ibadah aja. Ini nang di surah Al-Baqarah ayat 3 tadi. Imbah kita beriman, lawan kita Quran nih. Sembahyang, puasa, haji. Inti-intinya apa? Inti-intinya disuruh kita berinfak, sedekah. Itu apa? Supaya kita merasakan kehidupan orang lain, kepedihan orang. Berbagi lawan sesama. Kadakawa banyak, sedikit. Kadakawa peribahasanya 1.500. Berinfak nih. Baik untuk masjid, rumah-rumah Allah. Lawan untuk nih orang sekeliling kita lah paling kada. Ya Allah, ini surah Al-Jariyat nih, ayat 56, 57, 58. Dalam ibadah nih ya Allah jangan takutan kita. Jangan takutan. Tenang aja ya Allah, aku yang mengurusi kamu nambah sedikit ibadah nih. Yang kayak ini ayatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu imun. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Ya Allah nih, kada ku jadiakan nih kita nih semua nih. Manusia lawan jin nih. Kecuali apa? Kecuali lah untuk beribadah lawan aku. Nang kita beribadah nih lah. Ini kaitan non infak tadi. Kita beribadah nih ya Allah. Ada gesan aku. Ada gesan aku ya Allah. Sesungguhnya ya Allah nih di surah Al-Jariyat tadi. Bila kami ibadah, aku kada minta makan non nih kam. Kayak infak kita nih kada. Kada minta makan ya Allah. Malah disambung Allah pulang. Sesungguhnya ya Allah, akulah nih pemberi rezeki yang sangat kokoh. Nah, bayangkan. Saking menyuruhnya nih Allah nih bahwa ibadah nih hablum minallah, hablum minannas. Setelah kita nih lawan Allah nih kan seperti ibadah badaniyah nih. Ini badaniyah kan kita sholat, berpuasa, haji itu. Begitu pulang hablum minannas. Tenang aja ya Allah. Bila kamu berbagi lawan sesama, aku yang menjamin rezeki kamu nih aku. Banyak banget hadis-hadis tentang infak sedekah nih. Bahwa infak sedekah nih kadang mengurangi harta. Ya Allah, obatilah penyakit-penyakit ikam nih. Yang kita garing ada keluarga. Niatakan sedekah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Insya Allah karena ada dalil. Boleh kita melaksanakan. Bertawasul nama soleh itu ngarannya. Boleh. Orang ada juga bertawasul rancang. Bertawasul juga. Kita ini bertawasul juga sama. Cuma bertawasul nang dibolehkan oleh Allah. Nang dibolehkan oleh syariat Rasulullah.
Kan 3. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Bertawasul dengan kebaikan-kebaikan kita, ketaatan-ketaatan kita. Dan bertawasul dengan nama-nama Allah tadi. Ada orang bertawasul juga, bertawasul ya. Tolak kanu dulu. Itu sebetulnya tawasul. Cuma tawasulnya kada disunahkan Rasulullah. Kada ada syariat mengajarkan tawasul kayak itu. Nah, berkaitan dengan ayat 3 tadi. Ini kita nih insya Allah puasa semuaan. Puasanya mun bisukan masih belum tapi terasa lagi. Siang, sore jana. Itu nafsu tuh kita untuk melepaskan dahaga, laparnya bertambah banyak nih kita nih. Nah, disitulah kesabaran kita diuji. Kesabaran kita. Memang sabarnya 3, Ibnu Qayyim 3. Sabar bila ada musibah. Begitu pulang. Sabar untuk ada bermaksiat. Begitu pulang. Sabar dalam ketaatan. Dan yang paling tinggi nilainya nih, yang paling mulia ialah sabar dalam ketaatan tadi. Karena itu merangkum ketiga-tiganya tadi. Nah, mbak sore tadi. Mbak sore parak sudah buka puasa. Ini sabar dalam ketaatannya yang paling tinggi kita. Kayak apa kita nih melampiasakan nih puasa kita nih? Biasanya lah, ini biasanya bang, kebanyakan kita kan bertukar apa nang sarabanya terkadang bisa malah hari makan mbak maghrib tuh. Itu berarti kesabaran kita kurang dalam ketaatan. Apalagi untuk merasakan kepedihan orang tadi, kepedihan yang sesama tadi. Kayak apa rasanya nih orang lapar nih. Namun kita insya Allah mbak lapar sore maghrib ada aja nang di kesan mau buka. Nang lingkungan kita tadi bisa ada lingkungan kita, tetangga kita. Nang kada bulan puasa aja nih lapar ya mungkin ada tapi ada yang dimakan. Disitulah nilai kesabaran kita nang diuji benar. Amun nang sabar nang pertama tadi, ya Allah, jari Ibnu Qayyim, sabar nang pertama tadi itu ngalih juga cuma kada sengalih nang ketiga tadi. Dapat musibah kita, musibah misalnya. Mbak dapat musibah, memang sedih kita. Ingat Allah bahwa ini segala sesuatu ini ketetapan Allah aja. Mungkin itu sehari, 2, 3 atau beberapa waktu itu hilang sudah kesedihan tadi. Syuting sudah. Begitu pulang sabar dalam tidak bermaksiat tadi. Ada cobaan kita. Nang kayak tadi juga. Orang ini pegawai misalnya, kantor ke apa misalnya. Pegawai apa misalnya. Ada godaan nih untuk bermaksiat nih. Untuk melakukan nang kada baik misalnya. Nang penyelewengan apa misalnya. Kau bertahan orang tadi. Itu berarti apa? Kau kada bermaksiat nya. Mbak sudah kawa selang beberapa hari, 3, 4, 5 hari atau beberapa waktu, itu mungkinnya sudah kuat sudah. Tapi nang sabar nang ketiga tadi, sabar dalam ketaatannya apa? Ini setiap hari sampai kita meninggal. Sabar terus kita melaksanakan ketaatan. Karena apa? Ini setan ini kan membisiki kita terus. Sampai waktu sholat bagi laki-laki nih. Sabar kada kita untuk bisa mendatangi rumah-rumah Allah terus. Hatan kendaraan kemana berjalan. Waktu ajan itu bilangnya singgah mau kelanggar, ke musola, ke masjid, itu berarti sabar dalam melaksanakan ketaatan.
Nah itu kan berarti bergulir waktu terus tuh. Kada sekali-sekali aja ada. Makanya sabar dalam ketaatan yang paling tinggi. Melihat pulang ada tetangga nang kurang mampu. Atau nang tetangga ada kada tapi kelanggar, kada tapi ke musola. Kita itu geritik hati nih. Untuk apa? Untuk mendakwahi. Mendakwahi ini bisa lewat mulut bisa, lewat dalil bisa, lewat adab, lewat sikap bisa. Bisa aja tetangga tuh nang kada kita bawai ke masjid. Maksudnya bukan membawai secara langsung. Ada dengan dalil yang bawainya kata, bahwa ini keutamaan sembahyang di sholat, sembahyang di masjid kada. Kita membawai secara nang kada langsung aja. Nah, tetamu kan kita hendak sholat. Bimbai kah? Nah, itu sudah tuh dakwah juga tuh. Nah, itu adalah sabar dalam ketakwaan. Itu yang paling ngalih. Cuma mudah-mudahan kita kawan menggawinya semuaan. Ini sampai jam berapa nih, Pak? Mungkin parak sudah cukup kan? Ini ulun ini sudah biasa kayak ini. Pun. Nah, ini karena gawean ulun ini berjualan voucher, jualan HP. Ulun enak berbagi-bagi juga lawan kawan-kawan nih. Tapi ulun beri pertanyaan dulu. Bilanya ada yang kaum jawab, semalam sudah saya kong sudah nih, Bapak. Yang lain pulang? Yang lain pulang. Ingat aja tadi pertanyaan yang mana aja. Ambil panderan juga. Nang sabar tadi. Nang sabar tadi. Kada Bapak nak buka kada Bapak. Ulun jam buka ini juga sama aja. Cuma terdulung baca benaham padahal sama tahu juga semuaan. Nang sabar tadi. Sabar tadi 3 kalau. Nah, tolong sebutakan sakawa-kawanya aja. 3 macam sabar. Nah, sarah Pak Haji Mastur kah? Sarah aja ya. Pak Haji sebelah kah? Sarah aja. Nah, siapa sarah? Ayo, ada Bapak? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi makan dulu. Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah. Karena apa? Ya tadi di surah Wal Asri kan. Jadi Imam Syafi'i seandainya ada sebuting surah itu aja nih. Cukup sudah nih untuk alam semesta nih. Karena apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nanti saling pada memadahi nih kita nih dalam ketakwaan dan dalam kesabaran. Jadi hidup nih dakwah ya. Bidang apakah? Bidang kita masing-masing kan. Ulun sama dua Haji Master berjualan kan. Ya itu dakwah juga. Mudah-mudahan ya kawan di situ di jalan dakwah. Ulun ada membaca di sidin tuh ada berjual rokok ya. Nah itu dakwah tuh. Nah itu secara kada langsung dakwah ya. Itu salut orang kayak itu. Dakwah. Nah mudah-mudahan kita nih semua nih diridhoi Allah pertemuannya nih. Mudah-mudahan dapat kebaikan bagi kita. Ilmunya nih ada, kalau dikesah-kesahkan di rumah keluarga kan. Ini kita tutup aja nih. Tutup tuh disuruh Nabi itu sunnahnya itu kita bila menutup majelis tuh beristighfar dulu. Istighfar mohon ampun. Karena doa kafaratul majelis itu intinya istighfar. Jadi seandainya kada membaca terbaca itu, bila kita beristighfar sudah cukup. Karena nih pandiran ini kita bisa macam-macam. Disuruh istighfar. Doa kafaratul majelis baca masing-masing. Istighfar masing-masing. Aqulu qouli hadza li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.